Indonesia maju adalah rasa optimis yang besar. Oleh sebab itu saya mengajak pada sore hari ini, jangan sampai ada rasa pesimis. Yang terus kita kobarkan adalah rasa optimis. Optimis untuk maju, betul. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita ini sudah masuk ke dalam negara yang namanya G20. Negara dengan ekonomi terkuat. 20 negara dengan ekonomi terkuat. Bahkan menurut proyeksi dan perkiraan, negara kita Indonesia ini di tahun 2045 akan menjadi ekonomi terkuat 4 besar di dunia. Oleh sebab itu, kita harus menyiapkan, kita harus menghadapi tantangan-tantangan, kita harus menghadapi rintangan-rintangan yang ada di depan kita. Jangan sampai kita merasa pesimis, jangan sampai kita juga merasa lemah, jangan sampai kita merasa rendah, karena bangsa ini adalah bangsa besar, negara ini adalah negara besar. Negara besar, bangsa besar yang memiliki masa depan yang baik, memiliki harapan ke depan yang lebih baik. Siapa yang setuju, tunjuk jari. Saya sore hari ini sangat bersemangat, optimis, meskipun saya tahu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sudah sejak pagi, sejak siang tadi, sejak kemarin berada di Gelora Bung Karno ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita masih memerlukan pekerjaan besar, karena di depan kita banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi perbaikan negara sebesar Indonesia yang kita lakukan demi kesejahteraan masyarakat, kita harus tahu apa yang dibutuhkan rakyat, apa yang diinginkan oleh rakyat. Oleh sebab itu kenapa saya selalu terus turun ke bawah, turun ke desa, turun ke kampung, turun ke daerah-daerah. Karena saya ingin mengecek, mengontrol langsung bahwa program-program yang kita lakukan itu berjalan di lapangan. Jangan sampai ada program-program yang mangkrak di tengah jalan. Setuju? Dan dalam angka-angka yang sudah kita miliki, kita tahu bahwa angka kemiskinan kita sekarang ini sudah berada pada angka 1 digit, yang sebelumnya 2 digit. Ini harus kita syukuri. Angka pengangguran juga turun dari 5,9 menjadi 5,3%. Ini juga harus kita syukuri, betul. Di tengah-tengah ekonomi global yang sulit, di tengah ekonomi global yang terus menurun, kita tahu negara kita bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5. Ini juga harus kita syukuri, betul. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tidak bersyukur. Jangan sampai kita ini kufur nikmat. Benar?
Seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, Bapak Ibu sekalian yang hadir di GBK. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin telah sepakat untuk mewakafkan diri kami berdua untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kita memastikan 5 tahun ke depan insya Allah negara kita akan lebih kuat ekonominya. Untuk para petani, untuk para nelayan, untuk para guru, untuk para buruh, untuk para dokter, untuk para pegawai negeri, untuk para TNI, untuk para Polri, seniman, pekerja kreatif, pengusaha kecil, pengusaha menengah, pengusaha besar, baik anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Kita harus pastikan hidup kita lebih baik dari hari ini untuk 5 tahun ke depan. Kami bertekad tidak akan ada lagi rakyat yang tertinggal di garis kemiskinan. Semuanya, kita semuanya harus maju, setuju? Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, menahkodai kapal besar seperti negara kita ini yang sudah sekarang ini penduduknya mencapai 269 juta orang tidaklah mudah. Membutuhkan pengalaman, betul? Menahkodai 269 juta negara besar seperti Indonesia ini sekali lagi membutuhkan pengalaman. Saya alhamdulillah bersyukur bahwa memulai karir politik dan pemerintahan itu dimulai dari yang terkecil sebagai wali kota. 2 periode. Kemudian naik sebagai gubernur di DKI Jakarta. Kemudian naik lagi sebagai presiden yang sudah berjalan 4,5 tahun ini. Pengalaman seperti ini sangat perlu dalam rangka menahkodai negara sebesar Indonesia, benar? Itulah yang dinamakan rekam jejak. Orang harus melihat rekam jejaknya seperti apa, pengalamannya seperti apa, prestasinya seperti apa. Dan saya ini tidak memiliki beban masa lalu, nggak ada. Saya ulangi, saya tidak memiliki beban masa lalu, tidak ada. Saya tegaskan, pada sore hari ini juga perlu saya tegaskan bahwa negara Indonesia, negara kita Indonesia ini tidak akan bubar. Kita sekarang ini sudah berada pada jalan yang benar. Kita sekarang ini sudah berada pada track yang benar. Memang kadang-kadang ada kesulitan, memang kadang-kadang ada sedikit kepahitan, tetapi itulah sebuah bangsa besar menuju sebuah Indonesia maju. Jangan semuanya minta instan, jangan semuanya minta dadaan langsung sejahtera. Tidak ada dalam dunia sebesar
Dalam negara sebesar Indonesia ini tidak ada. Percaya saya. Oleh sebab itu, dengan track yang sudah betul, dengan jalan yang sudah benar ini, kita optimis negara kita Indonesia ini ke depan akan lebih maju. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan terima kasih telah hadir bersama menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Dan dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh koalisi partai. Terima kasih PDI Perjuangan. Bu Mega, terima kasih. Terima kasih kepada Partai Golkar. Pak Erlangga, terima kasih. Terima kasih kepada Partai Nasdem. Kang Surya Paloh, terima kasih. Terima kasih kepada Partai PKB. Pak Muhaimin, terima kasih. Terima kasih kepada P3. Pak Munarfa, terima kasih. Terima kasih juga kepada Partai Hanura. Pak Oso, Pak Usman Sabta, terima kasih. Terima kasih juga kepada PKPI. Pak Dias, Indro Priyono, terima kasih. Terima kasih juga kepada Partai Perindo. Bapak Haritanu, terima kasih. Terima kasih juga saya sampaikan kepada PSI, Partai PSI. Ibu Grace Natali, terima kasih. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Partai PBB. Prof. Yusril, terima kasih. Dan tentu saja saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan yang hadir. Relawan, alumni, simpul relawan, generasi milenial yang hadir. Hati-hati. Tolong dan wabil khusus saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para alim, kepada para ulama, para kiai, para habaib, para santri, para ustadz, seluruh pemuka agama, pemuka masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang banyak hadir di sini. Terima kasih atas dukungan, terima kasih atas doanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Hati-hati. Semuanya kita bersatu di sini untuk Indonesia maju. Angkat jarinya, angkat jempolnya. Terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, hari Rabu 17 April 2019 ini akan memberikan suara yang menentukan arah ke depan bangsa ini, arah ke depan negara kita Indonesia 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu,
Pilihlah pemimpin yang peduli dan tahu kebutuhan rakyat. Pilihlah pemimpin yang datang dari rakyat dan untuk rakyat. Pilihlah pemimpin yang selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai kepentingan yang nomor satu. Oleh sebab itu, tanggal 17 April 2019, marilah kita mengajak teman-teman kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita sekampung, sedesa, untuk berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara, untuk berbondong-bondong ke TPS, untuk Indonesia Maju. Ayo kita pilih 01. Saya mengajak tanggal 17 April 2019 kita datang ke TPS dengan baju putih. Tapi kalau nggak punya baju putih juga nggak apa-apa. Saya mengajak memakai baju putih karena yang akan dicoblos bajunya, yang mau dicoblos bajunya. Dan juga saya tekankan, jangan ada yang takut pergi ke TPS. Jangan ada yang takut pergi ke TPS. Karena TNI dan Polri kita akan menjaga keamanan seluruh pemilih yang datang ke TPS. Atas nama cinta, atas nama cinta, betapa sebetulnya saya ingin menyalami Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, memeluk saudara-saudara semuanya dalam sebuah pelukan satu Indonesia. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih juga spesial kepada Bapak Yusuf Kalla yang telah 4,5 tahun mendampingi saya dalam kesulitan, dalam menghadapi tantangan-tantangan, sehingga sampai hari ini negara berjalan dengan baik. Dan akhir kata saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat jarinya, angkat jempolnya. Waktu saya berikan kepada Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya persilahkan.